Halo teman-teman, selamat berjumpa, selamat datang dalam seminar pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan seminar tentang peran umat dalam komunitas basis gerejawi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Alphonse Aso, mahasiswa STPK semester 6. Baik, langsung saja kita masuk di latar belakang. Persekutuan seluruh anggota komunitas basis gerejawi sebagai suatu model menggereja bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah gereja. Jika kita melihat dari sisi dasar kitab suci, maka sudah sangat jelas pemahaman kita tentang sebagaimana mestinya kehidupan dalam suatu komunitas basis gerejawi yang benar. Yesus dalam khotbahnya meletakkan dasar gereja di atas satu kelompok kecil, yakni para rasul dan pengikut-pengikutnya. Berita wafat dan kebangkitan Yesus membangkitkan kesadaran para murid untuk percaya. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta membuat hati dan pikiran terbuka akan tugas perutusan pewartaan. Kembali Yesus telah bangkit sebagai kabar gembira. Pada waktu itu murid tersebar di mana-mana, berkumpul bersama dengan orang-orang percaya kepadanya untuk dibaptis bersama-sama, membangun komunitas murid Yesus yang melanjutkan visi dan perutusannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan menggereja yang terjadi saat ini tidak sesuai harapan gereja. Semua umat sibuk dengan kesibukan pribadinya masing-masing dan mereka tidak peduli dengan kebersamaan dalam komunitas gerejawi. Untuk menghadapi kenyataan situasi-situasi seperti ini, umat beriman Kristiani sesungguhnya harus lebih terbuka dan merefleksikan secara mendalam dalam terang Injil dan selanjutnya berani mengambil tindakan konkret secara kolektif untuk memperbaiki mulai dari diri kita sendiri. Baik, adapun tujuan yang dibuat di sini adalah yang pertama, melihat hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh kelompok basis gerejawi saat ini. Yang kedua, menemukan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengembangan iman dalam komunitas basis gerejawi. Ketiga, agar umat menyadari pentingnya komunitas basis gerejawi dalam iman kepada Tuhan. Pengertian komunitas basis gerejawi. Komunitas basis gerejawi adalah suatu persekutuan umat beriman atau gereja yang berupaya meragakan sesuatu pola hidup Kristiani yang bersifat kolektif dan sangat berbeda dan dengan pola individualistis, egois dan konsumtif yang sudah menjadi bagian yang tidak terelakkan dari budaya global saat ini. Komunitas basis menurut Saki tahun 2000. Komunitas basis dipandang sebagai salah satu prosedur baru hidup menggereja. Komunitas basis yaitu satuan umat yang relatif kecil yang sudah berkumpul secara berkala kepada mendengarkan firman Allah, berbagai persoalan sehari-hari dan persoalan pribadi, golongan maupun persoalan sosial, dan mencari pemecahnya dalam terang kitab suci. Komunitas basis ini diinspirasikan oleh teladan hidup umat perdana seperti dilukiskan dalam kitab suci, misalnya dalam Kisah Para Rasul. Dengan demikian, komunitas basis bukan sekedar istilah atau nama, melainkan gereja yang hidup, bangun dinamis dan pergumulan iman. Komunitas basis akan memberi wajah baru hidup menggereja umat yang dapat
berbela rasa saudara yang miskin dan tertindas. Ciri khas komunitas basis gerejawi. Beberapa ciri khas pokok dari komunitas basis ini dapat diidentifikasi. Yang pertama, komunitas basis adalah salah satu persekutuan umat beriman atau gereja. Artinya komunitas ini berupaya meragakan suatu pola hidup Kristiani yang bersifat kolektif dan sangat berbeda dengan pola hidup individualistis, egois, dan konsumtif saat ini. Dalam mengantisipasi budaya global ini, komunitas basis gerejawi sangat menekankan dua sifat dasar, yakni partisipasi dan komunio. Melalui partisipasi ini, gereja berupaya menghidupkan iman umat bukannya sebagai pengalaman pribadi, tetapi pengalaman kolektif yang dikembangkan dan diseringkan secara bersama. Sharing iman ini pada gilirannya mendapat iman dan interpersonal secara sesama anggota. Yang kedua, jumlah anggota komunitas basis relatif kecil. Jumlah anggotanya komunitas yang terdiri atas 5-10 kepala keluarga ini secara rutin berkumpul bersama untuk berdoa, mendengarkan Injil, dan mengalami hidup bersama untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ketiga, anggota komunitas basis dipanggil kepada pengalaman iman secara kolektif. Komunitas ini kemungkinan para anggotanya mengalami panggilan iman secara bersama setelah mengalami kehadiran Yesus yang penuh kuasa melalui Injil. Sikap Yesus yang penuh kuasa ini diperlihatkannya berulang kali melalui berbagai peristiwa penyembuhan orang sakit, membangkitkan orang mati, menggandakan ikan dan roti, mengubah air menjadi anggur, dan lain-lain. Sebagai contoh, Yesus menunjukkan kuasanya kepada para rasul dengan menghardik badai di tengah laut dan roh jahat yang menguasai seseorang di wilayah Gerasa. Peran umat dalam komunitas basis gereja. Berawal dari pertanyaan siapa sebenarnya umat itu dan apa peran umat dalam komunitas basis gereja, maka sebagaimana pengertian komunitas basis gerejawi yaitu satuan umat yang relatif kecil dan mudah berkumpul secara berkala kepada pendengar firman Allah. Sebagai persoalan sehari-hari, persoalan pribadi, golongan maupun persoalan sosial, dan mencari pemecahnya dalam terang kitab suci. Maka dengan sangat jelas bahwa umat komunitas basis gerejawi itu terdiri dari OMK, WK, anak-anak, dewasa, dan semua anggota yang ada dalam komunitas basis itu. Maka di sini sangatlah jelas masing-masing peran yang harus diambil oleh setiap kategori, dan salah satu anggota yang sering menjadi prihatin adalah anak-anak muda dan laki-laki. Anak-anak muda dan laki-laki, di mana mereka menganggap kegiatan komunitas basis dilihat sebelah mata atau menganggap kelas bawahan. Pembahasan dasar komunitas basis gerejawi. Cinta Kristus telah mengumpulkan sejumlah besar murid-murid untuk menjadi satu sehingga seperti Dia dan berkat Dia dalam roh mereka menanggapi kasih Bapa sepanjang abad dengan mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Di antara murid-murid itu mereka berkumpul bersama dalam komunitas-komunitas religius, perempuan dan laki-laki dari segala negara, suku, bangsa, dan bahasa.
telah dan tetap menjadi ungkapan yang sangat jelas dari kasih yang tanpa batas luhur itu. Lahir bukan dari keinginan daging atau dari ketertarikan manusia, bukan juga dari sebab-sebab manusiawi, namun dari Allah. Terdapat dalam Yohanes bab 1 ayat 13. Dari panggilan ilahi dan keterikatan ilahi, ketertarikan ilahi, komunitas-komunitas religius adalah tanda kehidupan dan keutamaan cinta kasih Allah yang melakukan tindakan-tindakan yang mengungkapkan dan tanda kasih kepada Allah dan sesama saudara dan saudari sebagaimana dinyatakan dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Mengingat relevansi komunitas-komunitas bagi hidup dan kekudusan gereja, pentinglah mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang dihidupi komunitas-komunitas religius saat ini, baik monastik maupun kontemplatif, atau disediakan untuk kegiatan kerasulan masing-masing sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Apa yang disampaikan di sini tentang komunitas-komunitas serikat hidup kerasulan dengan mempertimbangkan ciri khas dan aturannya sendiri. Umat menghadapi perkembangan zaman dalam komunitas basis gereja. Komunitas basis gereja pada masa kini menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang tidak dapat dipungkiri. Adapun secara umumnya masalah-masalah yang terjadi pada saat ini adalah yang pertama, tantangan secara internal. Misalnya perpecahan terjadi karena masalah uang, beda penafsiran, perbedaan kepentingan kelompok, dan sebagainya. Perpecahan harus terjadi untuk melihat siapa yang tahan uji, tetapi jangan sampai kitalah yang menjadi sumber perpecahan itu. Kita harus ingat sebenarnya Yesus tidak menghendaki perpecahan. Terdapat dalam Matius 12:25. Yang kedua adalah tantangan individualisme. Manusia sibuk dengan dunianya masing-masing. Contohnya generasi milenial sering bergantung pada alat-alat tercanggih, sehingga alat-alat canggih ini menjadi alat yang berhala model baru. Terjadi dari setiap umat jarang membawa Alkitab karena semua ada di HP Android. Bahkan saat misa berlangsung, mereka tetap bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kesimpulannya, komunitas basis gerejawi adalah salah satu cara hidup dalam hidup menggereja, karena itu perlu pendampingan. Menggereja karena itu perlu pendampingan, maka komunitas basis sebagai cara menggereja yang bisa dapat kita dikatakan sangat ideal dalam rangka mengembangkan kehidupan umat beriman Kristiani. Sebagai umat Kristiani yang beriman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, dan umat menyadari perannya masing-masing, dan akhirnya melahirkan suatu refleksi untuk menjunjung tinggi pentingnya komunitas basis gereja, dan juga tidak hanya berjuang dalam aspek rohani saja, melainkan dalam segala aspek kehidupan lainnya di dalam masyarakat, antara lain membebaskan orang-orang miskin, tertindas, korban-korban ketidakadilan, menuju kepada suatu kesejahteraan bersama yang adil, merdeka, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kehadiran komunitas basis gereja yang sebenarnya. Saran, perlu adanya usaha-usaha dan metode yang tepat dalam mengembangkan komunitas basis gerejawi. Antara lain adalah pendekatan dan pemberdayaan KBG di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ini cukup baik dan sesuai dengan keadaan umat.
Yang kedua, membuat dan merumuskan program bersama dalam komunitas basis gerejawi. Yang ketiga, menjadi anggota komunitas basis memiliki sikap yang kokoh dalam membangun kegiatan menggereja, mulai dari keluarga kita yang adalah gereja kecil. Kemudian keluar terlibat dalam komunitas beriman. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua yang mengikuti seminar pada kesempatan ini. Selamat berjumpa lagi di masa-masa yang mendatang. Shalom.